Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Termudi dari kelas 2 PBAC. Saya ingin melanjutkan tentang materi ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan anil imamal Syekhul Jalilah Muhammad Damnal Fadli rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Karena ada beliau fi hali ta'amuli, dalam waktu belajar, la yaqulu dan tidak makan min ta'ami suki dari makanan basar. Wakala dan ada belum abuhu babanya yaskunu dan firus taqi wa yuhayyi'u dan ayahnya selalu menyediakan ilahi kepadanya ta'amahu makanannya, wa yadkhulu dan dia telah masuk ilahi padanya yaumal jum'ati pada hari Jumat. Fara'ah maka melihat ayahnya fi baitihi dalam rumahnya ibnihi anaknya khubruzuqi ada roti yauman pada hari itu. Falam yu'aqlimhu dan maka tidak berkata sakhitan alaihi fa'tadzara lalu meminta maaf ibnuhu anaknya. Faqala lalu berkata anaknya, mashtaraituhu saya tidak membelinya, ana walam ardo tidak suka bihi padanya, walakin akan tetapi ahdarahu telah membawakannya syariki temanku. Faqala lalu berkata lahu pada anaknya abuhu babaknya, lau kunta seandainya kamu tahta hati-hati wa tatawwara'u dan wara'an mislihi dari hal itu, lam yajtarih maka akan berani syarikuka ala bidzalika atas hal ini. Fakadzalika fakadza maka demikianlah kanu orang-orang dulu yatawara'una menjaga diri dari makanan pasar. Falidzalika maka dengan hal itu wukufu mereka mampu lil ilmi dari ilmu, wa nasyri dengan menyebarkannya, hatta baqiya sehingga abadi ismuhum namanya ila qiyamati sampai kiamat. Bahwa dan telah berwasiat faqihun satu faqih min zuhdil fuqaha'i dari para ahli zuhud, talibal ilma mencari ilmu. Lalu bagi pelajar alaika hendaklah kamu an yataharraza menjaga diri anil khibati dari riba, wa an mujalasati miksari dan dari bergaul dengan orang yang banyak omong. Waqala dan berkata inna sesungguhnya man yuksiru dan siapa saja orang yang banyak berbicara, yasriqu dia akan mencuri umruka usianya, wa yudayyi'u dan dia telah menyanyiakan awqataka waktu-waktunya, wa minal wara'i dan dari wara' an yazdanibah naklam menjauhkan pelajar an ahli fasadi dari ahli fasad, wal ma'asi dan ahli maksiat, wa ta'tili dari nganggur, wa yujawiru hendaklah bergaul pelajar as-sulha dengan orang baik. Fa innal mujawarata dan karena sesungguhnya bergaul mu'thiratun berpengaruh la mahalata tidaklah pasti, wa an yazlisa dan untuk duduk mustaqbilal qiblat tidak di hadapan kiblat, wa yakun dan hendak belajar mustanna bersandar bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtanimu dia dan memanfaatkan mendatangi pelajar da'wata panggilan ahli khairi kepada ahli kebaikan, wa yahdariza dan menahan diri an da'watil mazlumina orang-orang yang disakiti, wa hukiya dan diceritakan anna rajula ini bahwasanya dua laki-laki kharaja berangkat fi talabil ilmi mencari ilmu lil khurbati ke negeri jauh, wa kala keduanya syarika ini berteman fil ilmi dalam cari ilmu. Faraja lalu keduanya pulang ba'da sinina setelah beberapa tahun ila baladihima ke negerinya masing-masing. Maka faqtuha dan sungguh telah menjadi ahli fikih ahaduma salah satunya, walam yafkuhi tapi tidak paham al-akhara yang satunya lagi. Fata'amala lalu meneliti faqahahu ahli fikih negeri itu fuqaha'u balati pada ahli fikih negeri itu. Wasa'alu dan mereka bertanya pada fikih itu an halihima tentang keadaan kedua orang itu, wa tahrarihima dan pengulangan keduanya masalah itu, wajulusihima dan duduknya kedua pelajar itu. Fa ukhbiru maka dia ceritakan anna julusah bahwasanya duduknya alladzi tafaqaha yang menjadi ahli fikih fil halit tikrari pada waktu menghafal, karena dia itu mustaqbil qiblati menghadap qiblat, wal misri dan menghadap ke Mesir, alladzi hasala yang dia hasil
al-ilmi, ilmu fihi di Mesir, wal akharu sedangkan laki-laki yang satu lagi karena adalah dia mustadbiral kiblati membelakangi Ka'bah. Wa wajhuhu dan wajahnya mengarah ila ghairil Misri ke selain Mesir. Fattafaqal ulama'i lalu bersepakat para ulama wal fuqaha'i dan para fikih anal faqihah bahwa ahli fikih faquhah dia akan menjadi ahli fikih bi barakatil istiqbalil qiblati karena berkah menghadap kiblat. Idh huwa sunnatu hal itu adalah sunnah fil julusi pada waktu duduk ilah kecuali indah darurati selain darurat. Wabi barakati dan wabi barakati doai keberkahan doa muslim wabi barakati doa muslimina dan karena keberkahan doa orang muslim fa innal misra sesungguhnya Mesir la yakhlu tidak sepi anil ubadi dari para ahli ibadah wa ahli khair dan tidak sepi dari ahli kebaikan. Fa dhahir maka nampaklah anna ibadan bahwa seorang ahli ibadah minal ubadi dari ahli ibadah di sana da'a berdoa lahu untuknya fil laili dalam satu malam fayambari semestinya li thalibil ilmi bagi pelajar an la yatahawana menyepelekan bil adabi kepada etika wa sunani dan kesunahan fa inna man karena sesungguhnya orang tahawana yang menyepelekan bil adabi etika hurima maka dia akan terhalang asunana dari sunnah waman dan siapa saja terhawana yang menyepelekan bisnani dengan sunnah hurima dia akan terhalang al-faraidah dari melaksanakan yang fardu waman terhawana nah siapa saja yang akan terhalang bil faraidi kepada fardu hurima akhirata untuk mendapatkan pahala akhirat. Wa ba'duhum dan sebagian ulama berkata qala hadza hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanbaghi dan semestinya an yuksira untuk memperbanyak salat wa yusalliyah hendaklah belajar salat al khashi'ina seperti salatnya orang-orang khusus fa inna dzalika sesungguhnya hal itu aunun adalah penolong lahu baginya ala tahsili untuk mendapatkan ilmu wa ta'allumi dan kemudahan dalam belajar wa angsyitu dan diceritakan li Syekhil Jalili Syekh Az-Zahidi Al-Hajj Najmuddin Umar bin Muhammadin Nasafi kun jadilah kamu lil awamir terhadap segala perintah Allah wan nawahi dan larangannya hafizan selalu menjaga wa ala sholati dan kepada salat muwadziban terus menerus wa muhafizan dan memperhatikannya waslub dan carilah kamu ulum syar'i ilmu syara' wajhad dan berusahalah wasta'in dan minta tolong bitayyibati dan makanan yang baik tasir faqihan maka jadilah kamu hafidhan yang bisa menjaga diri was'al dan memintalah kamu ilahaka pada Tuhanmu hifdzah hafalanmu hifdika untuk menjaga raqiban sambil berharap fi fadlihi terhadap karunia Allah Ta'ala khairun paling baik hafidhan penjagaan. Qala dikatakan ati'u taatlah kamu wajiddu dan sungguh-sungguhlah kalian wala taksalu dan janganlah kalian minta maaf antum karena kalian ila rabbikum pada Tuhan kalian turja'una akan dikembalikan wala tahja'u dan janganlah kalian malas fakhiyaru wara karena pilihan orang wara itu qalilan sedikit minalaili dari waktu malam mayahja'una mereka tidur bayamari dan semestinya an yastashiba untuk berteman daftaran buku catatan ala kulli halin dalam setiap keadaan yutali'ahu supaya dia bisa mendapatkannya. Waqilah dan dikatakan man siapa saja man lam yakuni siapa saja yang tidak ada ad-daftaru buku catatan fi kamihi pada saku bajunya lam yathbuti maka tidak akan menemukan al-hikmatu
hikmah fi qalbi pada hatinya wa maksudnya khususnya anyakunas untuk ada fit daftari pada buku catatan itu bayadun harus warna putih wa yastashiba dan hendaklah dia membawa al mihbarata pulpen liyaktuba supaya dia menulis ma sami'a apa yang dia mendengar wa qad dzakarna dan sungguh telah menceritakan kepada kita hadits ibni hilali ibni Yasar faslun satu fasal fima mengenai hal itu yuritsus yang bisa menimbulkan al-hifdz pada hafal wa fima dan apa-apa yuritsus nisyani yang bisa menyebabkan lupa wa aqwa yang paling kuat asbabul hifdz di antara sebab-sebab hafal al-jiddu kesungguhan wal muwadzabatu dan terus menerus wa taqdilul khidai mengurangi makan wa salatu dan salat al-laili salat lail wa qiraatul Qur'an dan membaca Quran min asbabil hifdzi termasuk sebab-sebab hafalan kuat qila dikatakan laisa syai'un tidak ada apapun azyada yang paling menambah lil hifdzi pada hafalan min qiraatul Qur'ani dari bacaan Quran nadharan sambil melihat qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Quran nadharan sambil melihat itu afdalu adalah lebih utama liqaulihi karena sabda Nabi alaihi salam afdalul a'mali yang paling utama di antara umatku afdal amali ummati yang paling utama di antara umatku qiraatul Qur'ani adalah membaca Al-Quran nadharan sambil melihat teks Ra'ai Shaddad ibnu Hakimin telah berpendapat Shaddad ibnu Hakim pada ikhwani kepada sebagian teman-temannya pada wafati dan sebagian wafati fil manami pada waktu tidur faqala lalu Shaddad berkata li akhis pada saudaranya ayu syai'in sesuatu apa wajadtahu dan mendapatkannya anfa'ah bermanfaat qala lalu berkata qiraatu membaca Quran qiraatul Qur'ani dan membaca Quran nadharan sambil melihat teks wa yaqulu dan berkata inda raf'il kitabi ketika mengangkat Al-Quran bismillahi dengan membaca bismillah wa subhana maha suci Allah walhamdulillahi walhamdu wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa kecuali billahi kepada Allah al-aliyu yang maha tinggi al-azimu yang mulia al-aziz yang gagah al-alimu yang mengetahui ada setiap kulli harfin sejumlah huruf kutiba maka dicatat wa yuktabu dan dicatat abadal abidina selama lamanya wadah radahirina dan sepanjang masa wa yaqulu dan belajar ba'da kulli setelah selesai maktubin salat fardu amanantu billahil wahidi maha suci al-ahada maha tunggal al-haqi maha benar wahdahu sendiri la syarika tidak ada Tuhan lahu bagi Allah wa kafartu dan saya kafir bima siwahu kepada apanya selain Allah wa yukthiru sholata dan hendaklah belajar memperbanyak as-sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu karena sesungguhnya salat itu zikrul alamina adalah pengingat seluruh alam bila dikatakan syair sebuah syair syakauton saya lupa ila waqi'in pada surah hifzi jeleknya hafalanku fa arsyadani lalu imam menasyadi ila tarkil ma'asyid meninggalkan maksiat fa inna hifdza sesungguhnya hafalan jeleknya hafalan fadlun adalah satu karunia min ilahin dari wa fadlullahi sedangkan karena Allah la yu'ta tidak diberikan ila asasi wasiwaqu dan siwak wa syarbul asali dan meminum madu wa aqlul kunduri dan makan kemenyan putih ma'as sukari dan dengan gula wa aqlu dengan makan ihda fa'ishrina 21 zabibatan hamra'a anggur merah kula yaumin setiap hari ala rinqi dalam keadaan segar yurithu akan menimbulkan al-hifdha hafalan wa yashfi dan menyehatkan min kasirin banyaknya mina amrodin banyak macam-macam penyakit wal asqami dan penyakit wa kulama dan segala sesuatu yuqallilu yang bisa mengurangi al-balghamah pada dahak wa rutubati dan yang basa-basa yazidu bertambah fil hifdhi hafalan wa kulluma yazidu yang menambah setiap hafalan fil balghami
pada dahak yurithun nisyani akan menimbulkan lupa wa ammama dan adapun sesuatu yurithun nisyani yang bisa menimbulkan lupa itu fal ma'asi adalah dosa-dosa. Wa kathratul dunubi dan banyaknya dosa wal humumi bingung wal ahzani dan sedih fil umur dunia dalam perkara dunia wa kathratul ashghali dan banyaknya kesibukan wal alaqi dan hubungan-hubungan lain. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.